Setelah melihat dengan jelas tindakan binatang tingkat 8, dan setelah dia menelan telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba tumbuh dalam lingkaran, dan Patriark Zongtian sangat ketakutan sehingga keringat dingin muncul di dahinya. Akhirnya mengerti bahwa benda di depannya bukanlah monster jinak yang dia pikirkan, tapi keberadaan menakutkan yang ingin melahap daging dan darah kapan saja. Selama dia mau, dia bisa menelan dirinya sendiri ke dalam tubuhnya kapan saja selama mereka bersama. Apa yang disebut pengakuan tidak lain adalah kebohongan. Hanya dibodohi dengan bodoh. Pikiran Patriark Zongtian berdengung, seolah-olah dia telah menemukan esensi dunia ini untuk pertama kalinya, dan ada banyak pikiran yang mengganggu di benaknya. Qin Yichan melewatinya dengan acuh tak acuh. Sapa tuan kecil untukku, dan sampaikan pesan padanya dan sekte pembunuh dewa di jalan. Jika aku ingin merugikan mereka, ada terlalu banyak peluang. Jangan mengubah kemungkinan sekutu menjadi seorang musuh. Ketika Patriark Zongtian kembali ke akal sehatnya, Qin Yichan telah menghilang ke langit bersama binatang itu. Di tangannya ada liontin giok yang diberikan tuan kecil kepada Qin Yichan hari itu. Melihat lengannya yang terputus, Patriark Zongtian merasa pahit di hatinya, menutup matanya, dan menghela nafas. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Patriark Zongtian tidak terlalu memikirkannya, dan setelah memeriksa seluruh tubuhnya, dia kembali ke gua. Qin Yichan menunggu sampai Patriark Zongtian pergi, dan berhenti mengejar monster. Dia terbatuk ringan. Aku tahu kamu ada di dekat sini. Dan aku memberimu dua pilihan, menyerah padaku, atau mati di sini. Qin Yichan berkata dengan ringan, tetapi tidak ada ekspresi di matanya. Dia mampu bersaing dengan semua monster di masa jayanya, belum lagi monster kecil ini sekarang. Jika tidak melahap telapak tangan Patriark Zongtian, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri ke sini sama sekali. Monster tingkat 8 tidak muncul, tetapi suaranya yang cemberut masih mencapai telinga Qin Yichan. Kamu adalah yang paling licik dari ketiganya, dan aku tidak akan pernah menyerah padamu. Qin Yichan tertawa ketika dia mendengar komentar ini. Licik. Di mata makhluk sederhana seperti Warcraft, dia memang licik. Athena memiliki lebih banyak pengetahuan daripada dia, tetapi kemampuan aktingnya tidak sesempurna Qin Yichan. Belum lagi Patriark Zongtian, dia adalah orang bodoh yang berpikiran sederhana. Tidak tahu apa-apa untuk diwaspadai, seperti anak kecil yang mudah ditipu. Inilah alasan mengapa Warcraft memilih Patriark Zongtian untuk berpura-pura menyerah, karena orang ini paling baik berbohong. Sekarang semua rencana menjadi sia-sia, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Qin Yichan. Ia tidak punya pilihan. Untuk bertahan hidup, ia tahu bahwa ia harus memberikan kesetiaan kepada Qin Yichan sesegera mungkin dengan imbalan kehidupan sementara. Tapi dia tidak berani. Tindakan Qin Yichan sebelumnya semua jatuh ke matanya. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Qin Yichan melakukannya, hasilnya jelas. Athena pergi, dan Patriark Zongtian menghilang. Bisakah seseorang yang bisa melakukan ini masih membuatnya mudah? Dengan mengikutinya, dia mungkin bisa hidup sekarang, tetapi dalam jangka waktu yang lebih lama, dia percaya bahwa dia tidak akan memiliki martabat dan akan dipermainkan oleh orang lain. Seiring waktu, ini hanya akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, ia harus membuat pilihan yang bertentangan dengan keinginannya. Tapi Warcraft tingkat 8, yang kekuatannya sebanding dengan keberadaan Ksatria Kuil Puncak, bagaimana bisa begitu mudah untuk membuat pilihan? Ia juga memiliki martabat dan kehormatan, serta kebebasan yang tidak bisa dilepaskannya. Aku tidak peduli. Kecuali kamu bisa menyerah kepada siapapun hari ini. Tapi Qin Yichan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, mengangkat tangannya, dan aura hitam putih perlahan berputar di telapak tangannya. Aku tidak memberimu pilihan lain. Aku menghitung 4 kali. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena tidak sopan. 1. Qin Yichan mengeluarkan raungan rendah, suaranya agak tidak perlu dipertanyakan lagi. Jantung dari Warcraft Orde 8 tenggelam. Manusia ini terlalu sombong. Jika dia tidak meninggalkan tubuhnya untuk melarikan diri sebelumnya, dia harus bertarung dengannya lagi. Warcraft tingkat 8 memiliki semua jenis keengganan di hati mereka. 2. Dengan suara Qin Yichan, Warcraft Orde 8 tiba-tiba panik, karena bisa merasakan aura di telapak tangan Qin Yichan, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat sedikit. Jika napas sebelumnya hanya cukup untuk melukainya, sekarang, itu cukup untuk menghancurkan dirinya sendiri berkeping-keping. Tunggu sebentar. Apa yang kamu tidak ingin mati bersamaku? Warcraft tingkat 8 buru-buru bertanya. Bahkan dia tidak bisa menahan nafas ini. Melihat postur Qin Yichan, sepertinya dia tidak berniat melepaskannya. Mungkinkah dia ingin menguji tekanannya sendiri dan menguji intinya? Bukan itu jawaban yang kuinginkan. 3. Saat Qin Yichan meraung lagi, 2 kelompok napas terjalin, dan aura menakutkan muncul samar-samar, dan kekuatan yang keluar sudah cukup untuk membuat orang merasa ketakutan. Ada sedikit udara dingin antara langit dan bumi, seolah-olah ribuan pisau tajam merajalela, dan tubuhnya dapat dipotong kapan saja. Warcraft Orde 8 tiba-tiba panik,
melompat keluar dari tempat persembunyian dengan cepat, menurunkan kepala bundar yang telah menetas berulang kali, dan dia bergegas kembali. Aku keluar. Kamu cepat singkirkan benda ini. Bagaimana Warcraft tingkat 8 tidak panik? Dia menyerahkan tubuhnya. Sama seperti Qin Yi Chen mematahkan jiwanya di awal. Itu adalah gerakan pria yang kuat untuk mematahkan pergelangan tangannya. Vitalitas tubuh terluka parah. Dan jika dia ingin pulih, dia harus melahap daging dan darah lagi. Sekarang tubuhnya lemah dan lemah. Di hadapan trik yang mengerikan ini, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Adapun merobek ruang untuk melarikan diri, itu bahkan lebih tidak mungkin. The Great Way of Space adalah salah satu jalan yang paling sulit untuk dipahami di dunia. Bahkan di antara manusia, hanya mereka yang memiliki bakat tak tertandingi yang memiliki kesempatan untuk memahaminya. Dengan otak Warcraft, yang hanya bisa dinilai dengan kelihayan, itu tidak cukup untuk dipahami. Jika kekuatan semacam ini meledak, ia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, dan ia pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Melihat monster yang melompat keluar dari tempat persembunyiannya, Qin Yi Chen mengangkat sudut mulutnya. Ucapkan sepatah kata dengan lembut. 4. Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia takut suaranya akan sedikit lebih keras dan membuat napasnya gelisah. Saat suara si jatuh, aura menakutkan berangsur-angsur menghilang. Ini bukan niat Qin Yi Chen, tetapi Athena hanya bisa memahami langkah ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menyelesaikan masalah pembubaran kekuasaan bersama. Sederhananya, Athena memberi Qin Yi Chen sarana untuk menyingkat bola yin yang Dao, tapi itu tidak lengkap. Apalagi dalam hal menahan kekuatan, sepertinya menjadi hambatan yang pasti akan ditemui. Selama bola yin dan yang Dao ini mengembun menjadi sejumlah kekuatan tertentu, itu akan diam-diam larut di bawah bimbingan jalan surga dan bumi, dan tidak akan ada lagi kekuatan. Terus terang, saat ini, trik ini hanyalah vas mewah. Jika Anda ingin menggunakannya untuk melukai musuh, jalan masih panjang. Dengan tangan di belakang punggungnya, Qin Yi Chen pura-pura enggan. Kemari.